sebut Densus 88 bajingan, hingga sebut Munarman Ustadz. Pria ini wajib diciduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita ketahui bahwasanya tadi belum lama Ustadz Munarman, mantan sekretariat daripada FPI dan sekarang menjadi pengacara daripada Imam Besar Muhammad Rizik Syihab, beliau ditangkap paksa sama Densus 88 bajingan. Tuh bangsat, polisi bangsat yang menangkap daripada ulama habaib. Mau berapa banyak ulama lagi yang ditangkepin, mau berapa banyak ulama habaib ustadz yang ditangkepin. Maka daripada ini saya sampaikan, berjuanglah kita apa yang kita bisa lakukan. Wa'idul lahum mastata'tu min quwwah. Harus kita persiapkan apa yang harus kita persiapkan. Kita bisa berjuang lewat medsos. Apa kita bikin video singkat, ayo silahkan. Apa kita turun di jalan, insya Allah kita makanya siapkan apa yang kita bisa siapkan. Nanti kalau ada tunggu komando, kita jalan bersama-sama menegakkan daripada kebenaran. Kita sama-sama bebasin daripada ulama habaib kita yang sedang dipenjara. Shallu ala Muhammad. Geger pria bela Munarman, hina habis-habisan polisi. Densus 88 bajingan. Video ini pertama kali diunggah oleh Instagram @gegana.id. Sama-sama kita ketahui bahwasanya tadi belum lama Ustadz Munarman, mantan sekretariat daripada FPI dan sekarang menjadi pengacara dari Imam Besar Muhammad Rizik Syihab, beliau ditangkap paksa sama Densus 88 bajingan. Ujar pria tersebut seperti di video. Tuh, polisi bangsat yang menangkap daripada para ulama habaib, imbuhnya. Lebih lanjut, ia bertanya harus berapa banyak lagi para ulama dan habib yang akan ditangkap oleh aparat negara. Mau berapa banyak lagi ulama yang ditangkapin? Mau berapa banyak lagi ulama habib ustadz yang ditangkapin? Tanyanya tampak gusar. Meskipun hanya melalui media sosial, pria tersebut menyebut bahwa kita harus melakukan apapun sebisa kita agar bisa membebaskan para ulama. Nanti kalau ada komando, kita sama-sama menegakkan daripada kebenaran. Kita sama-sama bebaskan para ulama habaib yang dipenjara. Lanjut pria tersebut. Sampai saat ini belum diketahui identitas dari pria dalam video tersebut. Oleh karena itu, pria ini mengajak publik untuk melakukan apapun sebisanya untuk menegakkan keadilan. Bagaimana bisa seorang pemuda bangsa dalam video ini punya akal yang bukannya bercahaya sesilau lampu kamarnya, malah nyatanya akal anak ini seburam videonya. Umpatan atau makian itu sudah masuk ranah hukum. Biar ahli hukum atau instansi terkait yang bertindak mengurusi hal itu. Poin utama adalah penyebutan Munarman Ustadz dan pertanyaan anak tersebut soal mau berapa banyak lagi nangkepin ulama. Sebagai penelusuran fakta, bisa dicari dalam bah Google apapun atau bisa tanya langsung ke Munarmannya sendiri. Munarman itu tidak pernah menyandang gelar sebagai Ustadz. Munarman SH lahir di Palembang, Sumatera Selatan 16 September 1968. Umur 52 tahun, adalah jubir FPI, advokat, mantan aktivis HAM, mantan ketua umum YLBHI, dan kemudian beralih menjadi Panglima Komando Laskar Islam kelompok FPI, mantan sekretaris FPI. Hanya karena dia merupakan mantan sekretaris FPI, bagaimana bisa seorang Munarman bisa jadi ustadz? Logika anak ini sangat salah. Munarman tidak pernah ceramah. Munarman hanya jago membacot dan melempar air. Selain itu juga jago untuk check in. Berbanding jauh dengan etika seorang ustadz yang piawainya santun dan penuh tata krama. Lalu kemudian anak ini bertanya, mau berapa banyak ulama lagi yang ditangkepin? Jawab saya sederhana adalah, jika ulama yang dimaksud telah melanggar hukum di Indonesia, maka jelas itu bukan ulama, tapi mereka adalah seorang kriminal. Mengulamakan penjahat itu salah. Habib Bahar contohnya, dia masuk penjara akibat apa? Akibat arogansinya menganiaya orang lain.
Memangnya Habib Bahar Tuhan sehingga berhak menghukum manusia lain di muka bumi ini? Tuhan saja penuh peradilan dengan banyaknya amal baik dan buruk. Tidak seenak tendangan Super Habib Bahar. Begitu pula dengan Rizik. Kasus makar itu memang benar terjadi. Penghinaan demi penghinaan juga sering ia lakukan. Emangnya ada mulut seorang ulama berkata kotor, gemar menyebut anjing, babi, lonta-lonte. Selain itu, bukan cuma mulutnya yang kotor, tapi otak dan selakangannya pun kotor. Bukan begitu Bu Firsya? Semua kasus itu sedang disidangkan. Satu persatu menyicil, kriminal dan cabul kok disebut ulama. Mengajak seruan agar pemuda lain angkat video itu, konyol. Mengingat keberanian dia menghina Densus 88 sendiri sebenarnya juga seperti gantung diri. Mungkin dia sadar melakukan penghinaan itu secara nyata, tapi dia tidak berpikir panjang jauh ke depan apa risiko yang akan ia terima dengan pernyataannya dia itu. Satu-satunya pernyataan dia yang saya setujui adalah soal turun ke jalan. Memang bagusnya kelompok ini rajin turun ke jalan. Karena apa? Karena biar mereka punya kerjaan, bisa punya makanan nasi bungkus untuk berbuka, dan bisa tertular COVID bersama. Jadi biar nggak menuhin Indonesia terutama di Jakarta, baiknya ya segera demo untuk sesuatu hal yang juga tak akan ada hasilnya. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari Shiwa.com, ditulis oleh Rizal. Bagaimana menurut Anda?